A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ensiklopedia Al-Quran dan hadis per tema. Tema kita lanjutkan dengan tema hal-hal yang membuat Allah murka. Allah berfirman sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Ali Imran ayat 4. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. An-Nisa ayat 22. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Al-An'am ayat 30. Dia Hud menjawab, sesungguhnya kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Al-A'raf ayat 71. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Al-Anfal ayat 16. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Toha ayat 81. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. As-Surah ayat 16. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Fat ayat 6. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidaklah tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah. Dan Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Baqarah ayat 61. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan dan kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 90. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi
tanpa hak yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ali Imran ayat 112. Maka adakah orang-orang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ali Imran ayat 162. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka yang lebih buruk ke tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 60. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Al-Maidah ayat 80. Sesungguhnya orang-orang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Al-A'raf ayat 152. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Yunus ayat 100. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. An-Nahl ayat 106. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Toha ayat 86. Dan tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka, dan mereka telah mengolah bumi serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Ar-Rum ayat 9. Dan orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang yang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasul, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Saba 45. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Fatir ayat 26. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Al-Fatir 39. Yaitu orang-orang yang memperdapatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sungguh besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikian Allah menguji hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Mukmin 35. Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Az-Zukhruf ayat 54-55. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Muhammad ayat 28. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Al-Mulk ayat 18. Dari tema ini sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersumpah dengan sumpah palsu yang berakibat memotong harta seorang muslim, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
Di hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka bertemu Allah maka Allah suka bertemu dengannya, dan siapa yang tidak suka bertemu Allah maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Aku bertanya, wahai baginda, apakah kematian itu harus dibenci, padahal kita semua akan mengalami kematian? Beliau bersabda, bukan begitu. Seorang mukmin apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaan dan surganya, maka dia pasti suka untuk bertemu Allah, dan Allah suka bertemu dengannya. Orang kafir apabila diberitahu tentang adanya siksa serta murka Allah, maka dia tidak akan suka bertemu Allah, dan Allah tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Atta bin Yasar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kemudian beliau menambahkan, Allah sangat murka kepada umat yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Malik. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak rela dengan ketentuanku dan tidak sabar terhadap bencanaku, maka carilah Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.